Deddy Mulyadi bimbang, kehadiran Yang Shefura dan Nyi Hyang jadi perbincangan. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita fiksi inspiratif yang terinspirasi dari tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat. Cerita ini dibuat untuk hiburan semata dan tidak menggambarkan kejadian nyata. Pagi itu suasana di sebuah kampung di Jawa Barat terlihat begitu tenang. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan, udara segar masih terasa di antara pepohonan yang bergoyang perlahan diterpa angin. Dalam cerita ini, Deddy Mulyadi digambarkan sedang memulai aktivitasnya seperti biasa. Jadwal yang padat sudah menantinya sejak pagi. Berbagai agenda masyarakat harus ia hadiri, mulai dari pertemuan dengan warga, kegiatan sosial, hingga acara budaya yang telah lama direncanakan. Meski terlihat tenang dari luar, banyak hal yang sedang ia pikirkan. Berbagai persoalan masyarakat membutuhkan perhatian serius, mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga kesejahteraan warga. Di tengah kesibukan tersebut, hadir dua sosok yang sering terlibat dalam berbagai kegiatan, yaitu Yang Shefura dan Nyi Hyang. Yang Shefura dikenal sebagai pribadi yang aktif dan penuh semangat. Dalam setiap diskusi, ia selalu memberikan pandangan yang menarik. Ia sering mengajak anak-anak muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan pendidikan. Sementara itu, Nyi Hyang memiliki karakter yang berbeda. Kehadirannya selalu membawa suasana ceria. Banyak warga yang merasa terhibur ketika melihat tingkah lucunya dalam berbagai acara. Suatu hari, sebuah kegiatan budaya besar digelar di sebuah lapangan terbuka. Ribuan warga datang untuk menyaksikan pertunjukan seni tradisional. Acara berlangsung meriah sejak pagi. Deddy hadir lebih awal untuk memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Ia menyapa warga satu persatu, tidak sedikit yang mengajak berfoto dan berbincang singkat. Tak lama kemudian, Yang Shefura tiba di lokasi. Ia langsung bergabung dalam berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda. Semangatnya membuat suasana semakin hidup. Di sisi lain, Nyi Hyang datang dengan gaya khasnya yang ceria. Kehadirannya langsung menarik perhatian anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Warga yang melihat kebersamaan mereka mulai membicarakan berbagai hal. Ada yang menganggap mereka sebagai tim yang solid. Ada pula yang sekadar menikmati kebersamaan yang terlihat hangat tersebut. Namun dalam cerita ini, Deddy digambarkan lebih fokus pada tujuan utama kegiatan tersebut, yaitu mempererat hubungan masyarakat dan melestarikan budaya daerah. Hari demi hari berlalu, kegiatan demi kegiatan terus berlangsung. Mereka sering bertemu dalam berbagai acara yang memiliki tujuan yang sama, yakni membantu masyarakat dan memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dalam sebuah perjalanan menuju daerah pelosok, mereka berkesempatan melihat langsung kondisi warga yang membutuhkan bantuan. Jalan yang dilalui cukup menantang, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka. Sesampainya di lokasi, mereka disambut hangat oleh masyarakat. Anak-anak berlarian dengan penuh kegembiraan, para orang tua menyampaikan berbagai harapan mengenai masa depan kampung mereka. Momen tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Deddy menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ia melihat semangat warga yang ingin maju dan berkembang. Yang Shefura mengajak para pemuda untuk aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam membangun daerah. Sementara itu, Nyi Hyang menghibur anak-anak dengan berbagai permainan sederhana yang membuat suasana menjadi lebih hangat. Kebersamaan tersebut semakin memperlihatkan bahwa setiap orang memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Waktu terus berjalan, semakin banyak kegiatan yang mereka lakukan bersama, mulai dari penanaman pohon, bakti sosial, hingga berbagai program budaya yang melibatkan masyarakat luas. Dalam setiap kesempatan, Deddy selalu mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan semangat gotong royong. Menurutnya, kemajuan sebuah daerah tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada partisipasi seluruh masyarakat. Pesan tersebut mendapat sambutan positif dari banyak warga. Suatu sore, setelah sebuah acara selesai dilaksanakan, mereka duduk bersama menikmati suasana pedesaan yang tenang. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Mereka berbincang mengenai berbagai harapan untuk masa depan. Yang Shefura berbicara tentang pentingnya pendidikan. Nyi Hyang berbicara tentang kebahagiaan sederhana yang sering kali terlupakan.
Sedangkan Dedi berbicara mengenai pengabdian kepada masyarakat yang tidak pernah mengenal kata selesai. Percakapan tersebut berlangsung hangat dan penuh makna. Dari situlah mereka menyadari bahwa meskipun memiliki pandangan yang berbeda, tujuan mereka sebenarnya sama, yaitu memberikan manfaat bagi banyak orang. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan berbagai tantangan baru. Ada program yang berjalan lancar, ada pula yang membutuhkan perjuangan lebih panjang. Namun setiap kesulitan selalu menjadi pelajaran berharga. Masyarakat yang melihat perjalanan mereka mulai memahami bahwa kerja nyata membutuhkan proses yang tidak singkat. Tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Semua memerlukan kesabaran, kerja keras, dan komitmen yang kuat. Pada akhirnya, cerita ini bukanlah tentang kebimbangan atau berbagai spekulasi yang berkembang. Cerita ini adalah tentang bagaimana setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Tentang pentingnya menjaga persahabatan, tentang semangat melayani masyarakat, dan tentang keyakinan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sahabat semuanya, dari kisah fiksi ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kebersamaan, saling menghargai, dan semangat gotong royong merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukanlah berbagai rumor yang beredar, melainkan kebaikan dan manfaat yang berhasil diberikan kepada sesama. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Malam mulai turun perlahan, lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu, menciptakan suasana hangat di tengah udara pedesaan yang sejuk. Setelah berbagai kegiatan selesai dilaksanakan, masyarakat masih membicarakan kesan yang mereka rasakan sepanjang hari. Banyak warga merasa senang karena dapat bertemu dan berdiskusi secara langsung mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dalam cerita fiksi ini, Dedi digambarkan kembali melanjutkan perjalanan ke beberapa daerah lain yang membutuhkan perhatian. Agenda yang menumpuk tidak membuat semangatnya berkurang. Baginya, setiap kunjungan merupakan kesempatan untuk mendengarkan suara masyarakat secara langsung. Di sisi lain, Yang Shefura juga semakin aktif menjalankan berbagai program yang berhubungan dengan pendidikan dan pemberdayaan generasi muda. Ia percaya bahwa masa depan daerah akan sangat ditentukan oleh kualitas anak-anak muda yang ada saat ini. Sementara itu, Nyi Hyang tetap menjadi sosok yang mampu menghadirkan keceriaan di setiap kegiatan. Kehadirannya seringkali membuat suasana yang awalnya serius menjadi lebih santai dan penuh tawa. Suatu ketika, mereka menghadiri sebuah acara di sebuah desa yang berada di kaki gunung. Warga setempat menyambut kedatangan mereka dengan pertunjukan seni tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Anak-anak mengenakan pakaian adat dengan penuh kebanggaan. Para sesepuh desa menceritakan sejarah kampung mereka yang syarat dengan nilai budaya dan perjuangan. Momen tersebut membuat semua yang hadir menyadari betapa pentingnya menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Dalam diskusi yang berlangsung setelah acara, berbagai ide dan gagasan bermunculan. Warga berharap agar generasi muda semakin mencintai budaya daerahnya sendiri. Yang Shefura menyampaikan bahwa budaya dan pendidikan harus berjalan beriringan. Menurutnya, kemajuan tidak berarti meninggalkan identitas yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Pendapat tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Nyi Hyang yang sejak tadi mendengarkan dengan serius kemudian menyampaikan pandangannya dengan gaya yang sederhana namun mudah dipahami. Ia mengatakan bahwa budaya akan tetap hidup selama masih ada orang yang mau menjaganya. Kalimat singkat itu membuat banyak orang mengangguk setuju. Sementara itu, Dedi mengingatkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh masyarakat semata. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Diskusi berlangsung hingga malam semakin larut, namun semangat warga tidak surut sedikitpun. Mereka merasa memiliki harapan baru untuk mengembangkan daerah mereka. Hari berikutnya, perjalanan kembali berlanjut. Mereka mengunjungi sebuah wilayah yang sedang berupaya meningkatkan sektor pertanian. Para petani menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga kebutuhan sarana produksi yang lebih baik. Pertemuan tersebut berlangsung sederhana namun penuh makna. Dari sana mereka belajar bahwa setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda. Karena itulah pendekatan yang dilakukan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Waktu terus berjalan, bulan demi bulan berlalu.
berbagai program yang awalnya hanya berupa gagasan perlahan mulai menunjukkan hasil. Beberapa kegiatan pendidikan berhasil menarik minat generasi muda, program lingkungan mendapat dukungan luas dari masyarakat, kegiatan budaya semakin sering diselenggarakan. Perubahan tersebut memang belum sempurna, namun setidaknya telah memberikan harapan bahwa masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan melalui kerjasama dan semangat gotong royong. Pada suatu sore yang tenang, mereka kembali berkumpul setelah sekian lama disibukkan oleh berbagai agenda masing-masing. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tidak ada acara besar, tidak ada keramaian, hanya sebuah obrolan santai mengenai perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Mereka mengenang berbagai tantangan yang pernah dihadapi. Mereka juga mengenang berbagai momen lucu yang sempat terjadi selama perjalanan. Tawa pun pecah beberapa kali ketika salah satu dari mereka mengingat kejadian-kejadian yang tidak terlupakan. Dari pertemuan tersebut, mereka menyadari satu hal penting, bahwa keberhasilan tidak pernah diraih oleh satu orang saja. Di balik setiap pencapaian selalu ada kerjasama, dukungan, dan kontribusi dari banyak pihak. Kesadaran itulah yang membuat mereka semakin bersemangat untuk terus melangkah. Masyarakat yang mengikuti perjalanan mereka pun mulai memahami bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari langkah yang besar. Seringkali perubahan dimulai dari tindakan sederhana, dari kepedulian terhadap sesama, dari kemauan untuk mendengarkan, dan dari keberanian untuk terus berusaha meskipun menghadapi berbagai hambatan. Cerita fiksi ini akhirnya mengingatkan kita bahwa kebersamaan merupakan kekuatan yang luar biasa. Ketika orang-orang dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda mampu bekerja sama untuk tujuan yang baik, maka banyak hal positif dapat diwujudkan. Dan itulah pelajaran terbesar yang dapat diambil dari perjalanan panjang dalam kisah ini. Pagi itu langit terlihat cerah, sinar matahari perlahan menerangi hamparan sawah yang membentang luas. Aktivitas warga sudah dimulai sejak dini hari. Suara ayam berkokok dan kendaraan yang melintas menjadi pertanda bahwa kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Dalam perjalanan berikutnya, rombongan kembali mengunjungi beberapa daerah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Tujuannya sederhana, yaitu melihat langsung perkembangan berbagai program yang telah dijalankan selama beberapa waktu terakhir. Sesampainya di lokasi, mereka disambut dengan senyum hangat warga. Banyak perubahan mulai terlihat. Jalan-jalan desa yang sebelumnya rusak kini mulai diperbaiki. Area lingkungan yang dulu kurang terawat tampak lebih bersih. Anak-anak juga terlihat semakin aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan kesenian. Pemandangan tersebut menghadirkan rasa syukur bagi semua yang terlibat. Dedi dalam kisah ini merasa bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan bersama masyarakat ternyata mampu menghasilkan perubahan yang berarti. Baginya, keberhasilan bukan hanya soal angka atau pencapaian besar, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Di tengah kunjungan tersebut, Yang Shefura menyempatkan diri berbincang dengan para pelajar. Ia mendengarkan berbagai cita-cita yang mereka miliki. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, pengusaha, bahkan ada yang bercita-cita menjadi pemimpin daerah di masa depan. Mendengar hal itu, ia merasa optimis bahwa masa depan akan berada di tangan generasi yang penuh semangat dan harapan. Sementara itu, Nyi Hyang kembali menjadi pusat perhatian anak-anak. Dengan caranya yang sederhana dan penuh keceriaan, ia mengajak mereka bermain sambil belajar. Gelak tawa terdengar di berbagai sudut lokasi kegiatan. Kehangatan suasana tersebut membuat banyak orang merasa bahwa kebahagiaan sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Menjelang sore, sebuah diskusi bersama warga kembali digelar. Berbagai aspirasi disampaikan secara terbuka. Ada yang mengusulkan pembangunan fasilitas umum, ada yang berharap lebih banyak pelatihan keterampilan, dan ada pula yang menginginkan program pelestarian budaya terus diperkuat. Semua masukan dicatat dengan baik. Bagi mereka, mendengarkan masyarakat merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Hari itu berakhir dengan penuh semangat, namun perjalanan masih jauh dari selesai. Masih banyak daerah yang perlu dikunjungi, masih banyak persoalan yang harus dicari solusinya. Dan masih banyak harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Malam harinya, saat suasana mulai tenang, mereka duduk bersama menikmati secangkir minuman hangat. Tidak ada pembicaraan yang terlalu serius, hanya obrolan ringan mengenai pengalaman yang telah dilalui sepanjang hari. Mereka tertawa ketika mengingat berbagai kejadian lucu yang terjadi selama perjalanan. Mereka juga saling memberikan semangat untuk menghadapi agenda-agenda berikutnya yang tentu tidak kalah menantang.
Dalam momen sederhana itulah mereka menyadari bahwa perjalanan panjang akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama. Waktu terus bergulir, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan berbagai program yang dijalankan mulai menunjukkan dampak yang semakin nyata. Masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, generasi muda semakin percaya diri untuk mengembangkan potensi mereka, kegiatan budaya juga semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Perubahan tersebut memang tidak terjadi secara instan. Tetapi setiap kemajuan kecil menjadi bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang paling menonjol atau siapa yang paling banyak mendapat perhatian. Cerita ini adalah tentang pentingnya saling mendukung dalam mewujudkan tujuan yang baik, tentang bagaimana semangat kebersamaan dapat mengalahkan berbagai tantangan, dan tentang keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik selalu bisa dibangun jika semua pihak mau bekerja sama. Dengan langkah yang mantap, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat berikutnya, membawa harapan baru dan semangat yang tidak pernah padam. Bersambung ke bagian selanjutnya.